Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, mungkin kamu lagi mikirin seseorang di sini dan pengen tahu, atau mungkin juga pengen cari tahu kabar dari dia, seseorang yang selama ini kamu pikirkan. Perasaan kamu gak tahu kenapa nih selalu terhubung kepada dia terus, dan kamu tidak tahu kabarnya, kamu tidak tahu perasaannya dan bagaimana pergerakannya ke kamu. Kita cek bersama-sama untuk energi terupdate-nya ya. Seseorang yang kamu pikirkan, bagaimana kabarnya dia saat ini. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Cari tahu kabarnya dia di sini. Bagaimana kabarnya dia? Sebisa mungkin sahabat bagian, sebut nama dia dalam hati, sebut nama dia, seseorang yang ada di dalam perasaan kamu dan kamu pengen tahu kabarnya. Sebut nama dia dalam hati kamu, bayangkan atau visualisasikan dia, dan kita akan cek bersama-sama energinya. Tetap tenang, tetap relax ya sahabat bagian, karena Kevin akan tarik energi dari apa yang sahabat bagian bayangkan atau apa yang kamu sebut, terutama nama dia dalam hati kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Oke, relax jenak ya. Kevin akan tarik. Ini adalah energi seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati, dan kita akan cek bagaimana kabarnya dia. Apakah ada hal-hal yang tak terduga yang bisa kita lihat bersama-sama, atau mungkin juga ada hal yang lain yang bisa kita lihat bersama-sama ya. Ini adalah energinya, dan kita cek ya saat bagian bagaimana kabarnya dia. Seseorang yang namanya tadi kamu sebut ya, atau seseorang yang kamu pikirkan. Kabarnya dia, ada kartu Emperor. Saat bagian, di dalam kartu tarot, Emperor itu memiliki makna tentang vitalitas. Kalau berkaitan dari kabar, bagaimana kabarnya dia? Sehat saat bagian. Kabarnya dia sehat, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Kabarnya dia sehat, karena vitalitasnya dia, kekuatannya dia, powernya dia tuh masih ada. Emperor ini adalah simbol dari kekuatan Aries, tapi bukan untuk zodiak Aries saja ya. Kekuatan Aries, dimana Aries ini melambangkan tentang kekuatan, stamina, pergerakan. Orang ini pada dasarnya punya mental yang kuat untuk saat ini. Mentalnya sehat, fisiknya juga sehat saat bagian. Dia tipe kalau orang yang apa-apa tuh diterobos. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa, pasti dia akan terobos itu semua. Makanya Kevin lihat di sini dia tuh kayak lagi bersemangat banget sih, lagi bersemangat, lagi berapi-api. Ya mudah-mudahan ada sebuah semangat agar dia bisa menciptakan sebuah keintiman kepada diri kamu. Dia tipe orang yang berani loh saat bagian, kalau ngomong apa mau seperti apa ya udah dia bisa terobos itu semua. Terkadang juga karakter dari Emperor adalah ego, keras kepala. Jadi berhati-hati dengan diri dia. Kalau ada sebuah penolakan yang membuat diri dia nggak nyaman, ya terkadang dia itu bisa membenci atau kesal sendiri saat bagian. Orangnya memang agak maksa sih, agak maksa. Namun mungkin itu yang membuat kamu tuh kayak ngerasa memberi sebuah jarak sementara sama dia. Tapi bagaimanapun dia, kalau berkaitan dari kabar, apakah dia masih mengingat kamu? Kevin rasa jawabannya adalah masih soal bagian, karena dia adalah tipe kalau orang pemikir, pikirannya masih bagus ya, soal bagian daya ingatnya dia masih bagus ya, apalagi energi Marsnya itu kuat banget di sini. Kalau energinya Marsnya kuat di sini, segala hal yang berkaitan dari kemauannya dia kepada kamu itu masih ada soal bagian, masih ada.
Kalau hatinya dia kayak ngerasa bahwa tersaingi oleh seseorang, atau mungkin juga kamu lagi deket dengan siapa, dia kayak ngerasa tersaingi, ya dia pasti bakalan ngejar kamu, atau mungkin juga kepoin kamu, atau mungkin juga ngusik kamu. Karena dia nggak mau ada yang lain selain aku dan kamu. Tapi bagaimana kalau orang ini adalah seseorang yang tidak pernah ngabarin kamu, bahkan dia menghilang begitu saja? Kevin rasa dia sedang mengejar sesuatu dari apa yang dia ambisikan ya, saat bagian. Jadi mungkin kalau kamu di sini energinya adalah dia nggak pernah kasih kabar ke kamu, hilang kontak mungkin, atau mungkin juga diblokir. Sebaiknya saat bagian kamu fokus sama diri kamu sendiri ya, karena Emperor di sini dia juga fokus kepada apa yang dia sukai, apa yang dia kejar. Apakah energinya selaras, satu frekuensi dengan kamu yang mungkin komunikasinya lagi diblokir? Kevin rasa di sini lagi nggak satu frekuensi ya, karena angka 4 di kartu Emperor itu memiliki makna tentang stagnan atau sesuatu hal yang stuck. Jadi dia stuck nggak ke kamu, justru kamu yang stuck ke dia pikirannya. Kalau misalkan ada yang diblokir ya, dia diblokir atau kamu yang ngeblokir dia, atau sebaliknya ya. Kalau ada pemblokiran di sini artinya kamu stuck ke dia secara perasaan, secara pikiran, sedangkan dia labas saut bagian. Tapi kalau nggak diblokir gimana? Tenang saut bagian, tenang. Nanti juga dia akan memberikan sebuah keintiman kepada kamu. Begitupun juga ada presentasi sedikit ya, walaupun sedikit nih saut bagian, kurang lebih sekitar 64%. Kalau yang hubungannya diblokir di kartu awal ini ada indikasi bahwa dia bisa muncul lagi ke kamu. Karena orang ini masih punya ambisi ya. Kenapa sih dia menghilang? Kalau misalnya kamu di sini ada yang ngerasa bahwa kenapa sih dia menghilang? Dia ngikutin egonya, dia ngikutin ambisinya. Dan setelah dia puas di sana atau capek sendiri di sana, dia pasti akan kembali saat kebahagiaan. Walaupun 64% ya, tapi nggak apa-apa sih, jadikan waktu itu untuk kamu, untuk menikmati hidup kamu aja. Kalau misalkan ya kita diblokir oleh seseorang atau lagi dighostingin ya, apalagi dighostingin dan terlebih lagi sayang-sayangnya, nggak usah bermuram durja, nggak usah gimana-gimana saat kebahagiaan. Nikmati aja hari-hari kamu, nikmati aja apa yang Tuhan beri kepada kamu. Dengan nggak ada dia, artinya ya kamu masih punya kebebasan waktu untuk mencintai diri sendiri. Jangan terlalu attach sama seseorang deh saat kebahagiaan. Jangan terlalu melekat sama seseorang, karena terkadang melekat itu bisa menjadi ujian dari semesta buat kita. Apakah kita ini justru hanya melekat kepada manusia? Oke, lebih baik kita melekat kepada Sang Sumber ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kabarnya dia yang selanjutnya. Oke, saat bagian kartunya Ten of Rose. Kalian bisa lihat ya, ada orang lagi mikul 10 bunga. Bunga mawar-mawarnya itu gede banget nih buketnya. Sepertinya ada beban nih saat bagian yang dia pikirkan. Kabar kesehatan fisik bagus, kesehatan mental bagus, tapi dia lagi punya masalah, lagi banyak beban. Tapi dia tipe kalau orang yang apa-apa tuh diterobos aja ya, terobos aja. Jadi bebannya itu nggak membuat diri dia tuh kayak harus bermuram durja atau apa. Untuk saat ini sih semangat sih, walaupun ada beban-beban yang terjadi dalam hidupnya dia. Ya, mudah-mudahan beban ini nggak dituangkan ke kamu ya, atau istilahnya dia punya beban, mudah-mudahan bebannya itu gak dibagi sama kamu. Kalau bebannya dia dibagi sama kamu, mungkin kamu ngerasa bahwa oke, aku ngerasa bahwa dipentingkan oleh dia kayak butuh aku banget. Tapi kamu juga harus bijak ya dalam beban-beban permasalahan hidup. Gak mungkin juga dong dia istilahnya memikul beban kamu, dan kamu juga nggak ada kewajiban sepenuhnya untuk memikul bebannya dia. Setiap masalah yang diselesaikan sendiri-sendiri dengan bijaksana ya. Dan kalau berkaitan dari apa sih beban terberatnya dia dalam hidup, yang pertama adalah tuntutan hidup. Entah itu masalah ekonomi, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah harta, masalah uang, atau masalah anak. Terkait masalah-masalah yang membuat dia kayak banyak beban, ini terkadang yang mengajarkan dia untuk egois saat bagian. Karena untuk saat ini masalahnya tuh belum selesai satu persatu. Tapi dia enjoy aja di kartu Emperor bahwa ya udahlah terserah mau bagaimana, terobos aja lah.
Ini energinya dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Five of Rose. Kalian bisa lihat ya, sosoknya di sini ada laki-laki dan perempuan, tapi berpunggung-punggungan. Mukanya juga jutek loh. Apalagi yang cowok. Mukanya jutek nih yang cowok nih. Oke. Ini mengindikasi saat bagian jika dia adalah laki-laki, dia kayaknya lagi jutekin kamu. Jika dia laki-laki, tapi kalau dia perempuan gimana? Ya, dia lagi nggak mau diusik dulu. Perasaannya memang lagi sensitif kalau dia yang perempuan. Five of Rose ini adalah simbol dari konflik. Ya. Kabarnya dia gimana? Hati-hati saat bagian. Jangan diusik, nanti ada konflik. Kamu sama dia. Karena bisa jadi kamu dijutekin sama dia. Kalau dijutekin kan energinya juga serba salah ya, jadi canggung. Ya lebih baik ya nikmatin hari-hari kamu aja sih saat kebahagiaan. Jangan sampai di sini dijutekin, dia curhat sama kamu, dia ngeluh sama kamu. Ujung-ujungnya apa? Kamu nanggung beban di sini. Kita dengerin orang curhat juga, kalau curhatnya negatif, kita ikut ngerasain loh saat kebahagiaan. Terutama untuk kalian yang empati. Kalian pernah nggak sih ngerasa gini? Teman kamu curhat atau si dia ya, dia curhat sama kamu tentang beban hidupnya. Kamu yang gak ada kaitannya dengan bebannya dia atau masalahnya dia, kayak ngerasa berat sendiri. Pernah gak ngalamin hal itu? Kalau kamu pernah, ini artinya apa? Dia lagi transfer energi negatif ke kamu. Dia transfer energi negatif ke kamu. Makanya ketika mungkin kamu tahu ini orang tuh mau curhat, kamu langsung afirmasi, kamu tarik napas panjang lewat hidung. Tahan, lalu bayangkan ada sebuah shield atau perisai atau gelembung ya saat bagian yang nyelimuti energi kamu, energi fisik kamu. Visualisasikan atau bayangkan. Kemudian kamu hembuskan lewat tanah. Exhale, lalu tarik napas lagi sambil berafirmasi, aku dilindungi, aku dijaga, aku dilindungi, aku dijaga. Kenapa? Agar nggak ke distract tentang masalah-masalah yang berkaitan dari energi negatifnya dia, entah beban hidupnya dia, masalah curhatnya dia yang negatif atau apa enggak, ngerasa bahwa kamu tuh kayak harus menanggung itu semua. Ini salah satu terapan ya, memvisualisasikan diri kita agar kita juga nggak ke distract sama curhatan atau masalah-masalah beban hidup orang lain. Ya kalau kita bisa bantu ya kita bantu, tapi jangan sampai kita itu jadi tempat hanya menampung sampah-sampah saja. Jangan dong. Kita juga harus menjaga mental kita agar tetap sehat juga ya saat bagian. Oke, untuk energinya dia, kabarnya dia yang selanjutnya ada kartu Seven of Rose. Saat bagian. Ini kartunya elemennya api semua loh. 1, 2, 3, 4 elemennya api. Kalau elemennya api kuat di sini, saat bagian kamu perlu mendinginkan energi kamu ya. Ini energinya tuh lagi panas, energinya dia tuh lagi panas. Hati-hati dijutekin, hati-hati diperengut-perengutin, hati-hati kamu ini ketimpa juga awu angetnya. Kalau orang Jawa bilangnya awu anget ya. Ketimpa masalahnya atau apa. Tapi kalau kamu peduli sama dia, cukup doakan aja, cukup support dia. Kamu cukup pantau dia aja sih saat bagian. Dan apapun itu juga saat bagian orang ini akan tetap bertahan kepada egonya atau pendiriannya dia. Jadi kalau kamu berdebat sama dia, kalah saat bagian. Oke, apalagi dia Gemini, apalagi dia Scorpio, apalagi dia Pisces. Kalau berdebat sama dia, stop. Jangan saat bagian. Lebih baik jadi penonton dulu ya. Kamu jadi penonton dulu, takutnya kamu diselepet nih sama dia. Di sini kartunya Seven of Rose ya. Ada orang yang sedang mempertahankan diri di sebuah bukit. Lalu Emperor ini juga tentang ego. Seven of Rose itu adalah pertahanan diri, atau dia akan mempertahankan posisi. Jadi mau berdebat sama dia, kalah. Gak usah berdebat. Pantau aja, doakan aja hal yang baik ya. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Seven of Cups. Oke, saat bagian kita ketemu angka nih. Angkanya adalah 77. Ada kartu Seven of Rose dan 7 cup ya. Seven of Rose sama Seven of Cup. Apa sih angka 77? Oke, kita menemukan angel number di sini saat bagian. Angka 77. Kita cek ya. Ini jangan jadiin nomor togel loh, bahaya.
Nggak boleh ya sahabat bagian, karena angel number ini adalah angka yang cukup sakral. Kita cek sih apa sih angka 77. Oke, sahabat bagian, ternyata ada sebuah introspeksi. Ada koneksi dengan alam semesta. Dia sepertinya lagi berdoa agar masalahnya itu cepat selesai. Ya nggak apa-apa sahabat bagian, ternyata dia juga tipikal orang yang spiritualis juga ya sahabat bagian. Dia tahu masalahnya, dia lagi berat di sini, dia lagi berdoa, dia lagi introspeksi menyelesaikan permasalahannya, walaupun dia terlihat kaku atau terlihat cuek atau acuh tak acuh, entah dia lagi ribut dengan seseorang atau pasangan sahnya mungkin ya sahabat bagian. Tapi di sini ada sebuah doa yang dia utarakan kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan, kepada Sang Sumber, bahwa dia pengen masalahnya itu segera selesai dan introspeksi apa sih yang salah di dalam diri dia. Berarti pikirannya masih jernih ya, pikirannya masih sehat. 77 ini berkaitan dari introspeksi, koneksi dengan alam semesta atau koneksi kepada Tuhan juga ya sahabat bagian. Kalimat oracle-nya adalah apa yang tak nampak dalam hidupmu adalah bagian dari perenungan. Nah, dia mungkin tidak pernah menampakkan apapun kepada kamu, tidak pernah cerita kepada kamu. Ya nggak masalah sahabat bagian, kalau ada masa privasi atau bebannya dia nggak diceritain sama kamu, yaudah nggak apa-apa sahabat bagian, karena dia mungkin lagi merenung di situ ya, lagi mikir untuk mencari sebuah solusi. Lalu kamu akan menemukan jalur pencerahan spiritual. Nah, dia menemukan jalan spiritualnya dia untuk lebih tenang lagi, untuk istilahnya lebih fokus lagi ya sahabat bagian. Malaikat penjagamu mendukung perjalananmu dan mengingatkanmu untuk terus mencari kebenaran batin. Oke, ternyata sahabat bagian, dia juga lagi dibimbing, dia juga lagi diuji di sini. Oke, bukan kamu doang yang ngalamin ujian berat dalam hidup. Ternyata dia juga lagi ngalamin itu. Tapi selagi jalur spiritualnya dia ini mengantarkan kebaikan buat perenungan, buat introspeksi, ya nggak masalah. Mudah-mudahan mendapatkan sebuah pencerahan. Mudah-mudahan dia mendapatkan pencerahan, mudah-mudahan masalahnya dia segera terselesaikan dan moodnya kembali lebih baik lagi, sehingga nggak perengat-perengut, nggak jutekin kamu. Tapi Kevin melihat di hari ke-7 dia memimpikan kamu ternyata suatu bagian dari pembacanya Kevin hari ini. Di hari ke-7 atau mungkin juga sudah terjadi, dia memimpikan kamu. Ada sebuah perenungan yang dia rasa tentang kamu. Kalian bisa lihat ya, simbol di kartu Seven of Cup. Orang lagi bobo, tapi tidurnya perasaannya lega tersenyum. Oke, mungkinkah dia merasakan long term memory tentang kamu, memori jangka panjang tentang kamu, bahwa kamu pernah hadir untuk menenangkan diri dia atau mengingatkan diri dia tentang ranah spiritual, agama, ketenangan dan lain sebagainya, sehingga dia ingat tentang pesan-pesan kamu. Sing sabar tole, yang sabar Thomas, yang sabar to Mbak, atau apa sebutannya, yang sabar ya sayang. Udah serahkan sama Tuhan. Mungkin kamu pernah bilang kayak gitu sama dia. Di sini dia ingat, dan setelah itu ada perenungan di dalam diri dia, ada introspeksi di dalam diri dia. Mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik lagi ya hubungannya sama kamu, nggak berengat-perengut, nggak dijutekin. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, puji Tuhan sahabat bagian, ini orang beruntung juga sih. Kartunya Queen of Pentacle, kiri dan kanan kita ketemu kartu yang cukup besar ya, Emperor, dan kanannya adalah Queen. Sahabat bagian, apapun permasalahannya dia, kabar baiknya adalah ya semuanya bisa terselesaikan ya, walaupun dia mungkin ada kaitannya masalah dengan perempuan, atau masalah dengan uang, atau uang dengan perempuan, harta tahta wanita. Tapi mudah-mudahan dia bukan pemain ya. Kevin harap dia bukan pemain dan kamu bukan berhadapan dengan seorang pemain atau player. Jika dia bukan seorang player, saat bagian, semesta melindungi dia. Tapi jika pun dia seorang player, dia punya celah untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dia juga saat bagian. Mungkin itu adalah ujian bagi diri dia, atau mungkin juga ya memang Tuhan semesta alam ini memang baik sama dia, karena mungkin ada karma baik yang pernah dia berikan kepada makhluk-makhluk Tuhan, sehingga di sini apapun permasalahannya selesai dengan baik. Lalu bagaimana keterhubungannya dia sama kamu ya? Apakah ada perasaan yang cukup besar atau tidak? Bagaimana keterhubungan emosionalnya dia sama kamu? Kevin tembusin.
Keterhubungan emosionalnya dia sama kamu itu seperti apa? Meskipun kabarnya dia mumet ya. Ini beneran mumet loh. Ten of Rose. Ten of Rose itu di kartu tarot tradisional itu sama dengan kartu Ten of Ten of One, dimana Ten of One itu memiliki makna tentang beban hidup. Ya, beban, tanggungan. Kalau kamu ngerasa bahwa ini orang yang aku pikirkan atau dia itu adalah beban hidupku, ya udah, satu bagian kamu belajar untuk lebih bisa meringankan beban kamu ya. Jika kamu nggak kepikiran hal-hal yang negatif atau gimana-gimana, tetap lanjutkan perjalanan hidup kamu ya, satu bagian. Meskipun ya nggak ada perannya dia atau apa, tetap jalani hidup kamu dengan baik-baik saja. Tapi kalau kamu masih berharap bahwa dia menjadi versi terbaik, mudah-mudahan angka 77-nya di situ adalah bagian dari introspeksi atau koneksinya dia dengan sang sumber untuk lebih bisa lembut lagi ya, untuk lebih bisa adem lagi. Karena elemen paling banyak di atas itu elemennya api. Ini api, ini air, ini tanah. Jadi elemen apinya dia lagi banyak nih. Kita cek keterhubungan perasaan, keterhubungan emosionalnya sama saut bagian itu seperti apa, bagaimana keterhubungannya. Untuk kartu yang selanjutnya, ya nangis. Saut bagian kartu yang selanjutnya adalah tears, kesedihan, tangis, dan duka. Mudah-mudahan dia nyesel sih saut bagian atas apa yang pernah dia perbuat sama kamu. Kalau misalkan ada yang dicampakkan, karena dia kayak ngerasa bahwa baru teringat kamu ketika bebannya dia banyak. Kamu dulu punya peran banyak loh sama dia. Kamu dulu tuh pernah support dia, dan ketika nggak ada kamu, nangis kejer saut bagian. Kalian bisa baca ya, tears, menangis, tangisan, kesedihan, duka. Apakah ada keterhubungan? Perasaannya kepada kamu ada saut bagian, ada tangis di dalam benaknya dia, tapi kamu doakan saja udah. Doakan aja apapun permasalahannya dia, semoga cepat selesai. Mungkin kamu pernah berperan sebagai orang yang pertama untuk menghapus air matanya. Tapi biarkan dia di sini mandiri dulu ya. Mandiri dulu, biarkan dia di sini mandiri dulu. Dia harus melihat, dia harus merenungi. Dari tangisnya dia sadar tentang peran kamu kala itu. Jadi apakah ada keterhubungan perasaannya dia kepada kamu? Ada saat bagian. Dia mau nangis, mau ditunjukkan sama siapa coba? Ya, selain sama sang sumber, kepada Tuhan. Mungkin gak ada orang yang bisa dia tuangkan tentang tangisnya selain kamu. Kalaupun dia bertemu atau hadir ke kamu saat bagian dia menangis atau apa, peluk dia, katakan kepada dia, aku memahami perasaan kamu, aku memahami apa yang terjadi pada kamu, aku doakan semuanya baik-baik saja. Sing sabar ya, sing sabar, sing sadar. Yang sabar, yang sadar. Kamu doakan, kamu peluk dia. Karena mungkin masalahnya ini bukan sembarang masalah-masalah. Mungkin ada kaitannya masalah dengan hubungan, pernikahan mungkin, atau masalah dengan uang, atau mungkin juga permasalahan hidup, pekerjaan, atau masalah jati diri atau apa. Kalau dia menangis sama kamu nih, kamu lihat dia menangis sama kamu, itu jujur. Oke, sangat baik ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, dia selalu memendam ini sangat bagian. Kartunya adalah secret. Kalaupun dia nggak bisa cerita sama kamu, ya kalau dia laki-laki terkadang nggak bercerita ya saat bagian. Sudah menangis dan di sini banyak rahasia. Oke. Kalau dia laki-laki memang terkadang tak bercerita. Ya, saat bagian mungkin bebannya terlalu berat atau masalahnya terlalu berat sehingga dia nggak bisa cerita ke siapa. Ditahan sendiri, ditampung sendiri, ya udah jadi penyakit ya. Di sini Kevin melihat banyak sekali rahasia-rahasia yang belum kamu ketahui tentang diri dia. Dan apapun rahasianya di sini saat bagian, kamu tidak perlu cemas atau mungkin juga kamu tidak perlu menyalahkan diri kamu sendiri atau bagaimana. Kamu cukup doakan dia saja saat bagian.
Rahasia yang terkandung di dalam benaknya dia adalah tentang solusi. Dia ternyata belum menemukan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahannya dia saat bagian. Makanya dia nggak bisa jujur. Bahkan kalau misalkan dia nangis cerita sama kamu, nggak sepenuhnya bisa terungkapkan. Tapi apakah kita harus menuntut itu semua? Nggak usah. Ngapain nuntut saat bagian? Biarkan rahasianya dia ceritakan kepada Tuhannya dia. Kita juga punya rahasia kan? Kita juga punya rahasia sendiri. Kita punya rahasia, setiap orang itu punya rahasia. Ada kalanya rahasia kita bisa ceritakan kepada siapapun, tapi ada rahasianya. Ada kalanya rahasia itu bisa kita ceritakan kepada Tuhan. Cuma aku dan Tuhan yang tahu. Dan di sini dia pun begitu. Jadi kalau kamu kayak ngerasa dia tuh banyak bohongnya, banyak yang disembunyikan dan lain sebagainya, udah, gak usah terlalu dipikirkan saat bagian. Biarkan itu menjadi rahasianya dia sama Tuhan dia. Karena di situ dia juga berdoa. Tetap kritis untuk diri kamu saat bagian. Tetap berpikir positif saja ya. Karena orang ini memang menyimpan banyak rahasia. Apapun rahasianya, biarkan itu menjadi rahasianya dia sama Tuhan. Kamu cukup mengamati saja. Kamu cukup ya mencintai diri sendiri. Biar kamu gak terlalu ngerasain gejolak emosional kamu yang membingungkan tentang koneksi semacam ini. Ada kalanya orang itu bisa terbuka sama kita, ada kalanya enggak masalah. Gak usah terlalu dipusingkan satu bagian. Gak usah terlalu dipusingkan. Simpelkan aja hal-hal semacam itu, karena kita juga harus menjaga mental kita, kesehatan mental kita. Biar kita itu kayak gak ngerasa melekat banget sama orang atau berharap banget sama orang. Oke. Lalu selanjutnya ada kartu growth. Oke, pertumbuhan saat bagian. Keterhubungan perasaannya dia sama kamu gimana? Ya nanti tumbuh ya. Mudah-mudahan setiap perjalanannya dia yang dulu kamu punya peran di sini, mengartikan bahwa dia tumbuh, dia kuat sampai dengan saat ini karena ada peran kamu. Meskipun kamu tidak lagi menjadi orang yang tahu tentang ceritanya dia atau berada di sampingnya dia, tidak masalah. Yang penting tugas kamu sudah selesai. Tugas kamu pernah membuat dia itu bangkit. Jadi kamu gak usah khawatir. Kenapa? Karena kamu sudah pernah baik. Kamu sudah pernah mengajarkan sesuatu ke dia. Udah, itu poin plusnya kamu ke dia. Jadi kamu gak perlu cemas di saat bagian. Karena dia tahu bahwa ada peran kamu di situ yang menumbuhkan dia untuk bangkit. Makanya apapun permasalahannya di sini, meskipun dia menangis, meskipun dia gak cerita sama kamu, dia tahu kok kata-kata kamu kala itu ketika kamu support dia. Jadi kecemasan, praduga dan prasangka yang hadirnya dari kamu tentang diri dia diminimalisirkan aja. Karena di sini dia akan tumbuh kok. Ini juga berkat kamu, berkat keterhubungan kamu sama dia. Lalu selanjutnya, knighting, memperbaiki itu kan benar kan? Knighting atau orang yang lagi memperbaiki atau orang yang lagi ngejahit. Ini simbolnya ada orang yang lagi menjahit gunung. Gunung itu kalau di esoterik itu berkaitan dari permasalahan ya. Dia lagi jahit atau memperbaiki permasalahan saat bagian. Jadi apakah ada niatan dia untuk memperbaiki segalanya? Ada. Kamu cukup diam, sabar, nikmatin hidup kamu. Gak usah terlalu praduga, prasangka tentang dia. Nikmatin aja hidup kamu, nikmatin aja keseharian kamu, fokus kamu, atau hobi kamu, atau suasana kamu, apapun nikmatin aja. Karena dia lagi berproses. Jadi biar tidak ada miss di sini atau komunikasi atau perengat-perengut di sini saat kebahagiaan, kamu fokus saja sama diri kamu sendiri. Biarkan dia menyelesaikan urusannya. Apapun yang terjadi, biarkanlah. Ya. Oke, itu bijaksananya. Lalu selanjutnya adalah ada janji, promise. Saat bagian, kamu sepertinya sama dia kayak terikat sebuah benang deh, benang merah. Kenapa hubungan kamu sama dia tuh kayak ngerasa bahwa harus terhubung lagi. Karena kamu sama dia benang merahnya itu belum terputuskan. Ada benang merah, kalian bisa lihat ya di simbol promise di sini, kelingking nyambung sama kelingking, lalu diikat benang. Kenapa kamu selalu terhubung sama dia? Karena ada janji yang mungkin belum terrealisasikan, ya. Sehingga energinya di sini kepikiran terus. Kamu kepikiran dia atau sebaliknya dia kepikiran kamu. Karena ada janji yang belum terrealisasikan. Biar janjinya bisa terrealisasikan atau biar dia menepati janjinya kepada kamu secara cepat, itu bagaimana caranya? Kalian cek aja videonya Kevin di playlist mantra
Di situ Kevin kasih mantra agar seseorang menepati janjinya dengan mudah. Cek aja, Kevin punya playlist baru. Videonya singkat, gak panjang. Itu berkaitan dari mantra. Yang mantra Kevin sampaikan itu mantra bahasa Jawa dari Kapitayan ya, saat bagian ajaran leluhur. Yang Kevin modif sedemikian rupa sebagai bentuk tarikan energi untuk hajat atau keinginan kamu kepada sesuatu, orang atau lain sebagainya. Jadi kalau kamu mau belajar tentang mantra, ada di playlist mantra-mantra. Ada di situ. Dan di sini ada kartu promise tentang janji. Biar janjinya dia itu bisa terhubung sama kamu, benang merahnya bisa ketemu, entah itu janjinya masalah komitmen, masalah uang, masalah harta atau masalah apa sama dia, biar janjinya cepat terrealisasikan, benang merahnya cepat ketemu di situ. Atau mungkin juga kamu pengen memutuskan benang merahnya di situ, cek aja videonya Kevin di playlist mantra-mantra. Oke, di versi with version ya. Ini adalah energi yang terlihat saat bagian, yang bisa terlihat, yang sepertinya akan menjadi sebuah permasalahan bagi diri dia. Tapi sejatinya kamu ya, kamu nikmati hidup kamu saja ya, tidak usah gimana-gimana. Cukup doakan yang terbaik. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang hadir di dalam pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita cek siapa sih dia. Jadi kalau kalian bingung, aduh ini janjinya belum pernah terrealisasikan, gimana sih? Cek aja videonya Kevin ya, ada di situ. Nanti Kevin akan share banyak tentang mantra-mantra, termasuk ada video tentang bagaimana mantra untuk melepaskan keterikatan hubungan cinta bersegi-segi itu ada. Nanti Kevin akan kembangkan mantra itu. Termasuk mungkin juga praktek bikin rajah ya, atau sigil yang lebih mudah lagi. Kita tarik energinya, zodiaknya apa, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Zodiak yang pertama adalah Virgo, lalu selanjutnya Aquarius, ada Cancer, ada Capricorn, ada Aries, selanjutnya adalah Gemini, lalu di sini Scorpio, Taurus, Pisces, dan yang terakhir adalah Sagittarius. Itu adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf R, lalu di sini ada huruf B, lalu di sini ada huruf N, lalu di sini ada huruf M, ada huruf G, ada huruf A, ada huruf Y, lalu di sini ada huruf W. Ini kayaknya kalimatnya itu berbahaya ya. Y-nya taruh sini aja. Lalu di sini ada huruf S, ada huruf I, ada huruf D, ada huruf T, ada huruf Q, ada huruf K, ada huruf L, ada huruf O, V, X, selanjutnya huruf H, huruf P, huruf J, dan yang terakhir di sini adalah huruf F. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.